Shalom semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua masih di dalam perlindungannya Tuhan Yesus Kristus kita. Dan saya percaya juga Tuhan masih memberikan kesempatan. Dan di setiap kesempatan itu untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus kita lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, untuk mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kesempatan-Mu ya Bapa. Kesempatan yang kami masih bisa alami ya Bapa pada saat ini ya Bapa. Atas cinta kasih-Mu ya Bapa terhadap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami masih dibolehkan ya Bapa untuk bertemu kembali ya Bapa di sini. Dimana kami sama-sama belajar ya Bapa tentang firman-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkatilah persembahan-persembahan kami dan juga ibadah kami. Engkau berkati ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Apapun yang terjadi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang hadir ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kami sendiri semua mengalami Engkau ya Bapa. Jamah hati kami masing-masing ya Bapa, agar kami bisa terbuka ya Bapa, bisa menerima dan meresap ya Bapa dengan firman yang akan Engkau ajarkan pada saat ini ya Bapa kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan kami percaya bahwa Engkau selalu mendatangkan kebaikan untuk kami ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini biar kita menyerukan bahwa Tuhan Yesus baik, karena memang Tuhan itu selalu baik dan selalu baik buat kehidupan kita. Amin. Mari pujikan yang terbaik hari ini. Angkat suaramu, angkat hatimu, serukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, semua sama-sama serukan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya.
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalanku. terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan Semua baru. katakan bukan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nama. ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan Bersamamu. bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan Bersamamu. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita, dan Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati Dengan janji-janji-Mu. sungguh-sungguh katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang
pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Allah yang menepati janji-janji-Nya. Janji-Mu selalu ya dan amin. Kami bisa percaya akan janji-janji firman-Mu Tuhan. Tak pernah berubah, tak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan selalu bagus, selalu menolong kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di dekat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keajaiban-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam Tuhan, mengambil bagian yang terbaik Tuhan Yesus. Seperti Maria Tuhan, yang duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Mendengarkan dengan baik Tuhan, mendengarkan dengan seksama Tuhan Yesus. Akan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan dipenuhi oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan dipenuhi Tuhan oleh kebenaran-kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu Tuhan Yesus tersampaikan dengan baik Tuhan, terucapkan dengan baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Yesus. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah House of Sacrifice. Terima kasih juga untuk Pastor Iwan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan sedikit sharing saya mengenai kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Mungkin saudara-saudara sudah tahu sendiri ya apa itu kesetiaan, tapi saya akan menjelaskannya lebih sedikit lagi. Kesetiaan, arti kesetiaan itu kalau dalam duniawi itu artinya itu apa? Kita berpegang teguh pada janji, taat gitu loh, patuh gitu ya. Itu arti kesetiaan dalam dunia gitu kan. Sama taat bagaimanapun berat tugas yang harus kita jalankan, itu kesetiaan. Tapi kalau di dalam Alkitab sendiri, kesetiaan itu menurut Alkitab ada dua. Kalau dalam perjanjian lama, itu artinya emunah. Emunah itu apa? Emunah itu artinya itu kokoh. Kokoh, secara kiasan itu berarti aman, loyal, kemudian setia, faithful, itu penuh iman ya. Kemudian mustahil kalau buat kita itu bisa kokoh dan setia jika kita tidak penuh dengan pengharapan dan juga iman ya saudara-saudara terkasih. Di dalam Alkitab dikatakan Allah kita itu adalah Allah yang setia, tak pernah berubah kasih setianya sampai ke awan-awan. Ini artinya itu adalah Tuhan itu kokoh, Tuhan yang tidak akan berubah kesetiaannya, Tuhan yang konsisten dan juga Tuhan yang tetap sama gitu ya.
Nah, kalau dalam perjanjian baru sendiri, pengertian kesetiaan itu artinya itu pistos, dari pistos ya, dari pistos itu artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya, orang yang memiliki keyakinan untuk percaya, dan juga orang yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, dalam Ulangan 28 ini sudah dikatakan dengan jelas bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, gitu. Artinya itu Tuhan itu menantikan orang yang mau percaya dan mengikuti Dia, taat juga menjalankan segala perintah yang diamanatkan, kemudian dapat dipercaya sepenuhnya juga melalui apa gitu loh, melalui firman-firman yang sudah tercatat di dalam Alkitab ya. Tuhan mau kita mengikuti semua firman-firman yang sudah disampaikan, semua firman-firman yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Tuhan itu menginginkan kita itu boleh menjadi orang yang beriman dan juga setia kepadanya. Begini saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kedagingan, maka kita itu tidak akan memiliki buah roh yang salah satunya itu adalah kesetiaan. Yang sekarang ini yang sedang kita bahas ya. Bagaimana kita bisa dikatakan itu bahwa aku setia kepada Tuhan, namun aku hidup menurut kedaginganku, ya kan? Orang yang hidup dalam kedagingan itu akan hidup menurut kehendaknya saja gitu kan. Jadi tapi Tuhan mau bahkan di dalam Galatia sudah dikatakan, kita telah diingatkan untuk hidup dalam roh agar buah-buah roh itu ada di dalam hidup kita. Nah, baiklah Tuhan itu mau hidup kita itu juga dipimpin dan dipenuhi oleh roh. Jadi supaya saat kita hidup menurut kehendak Tuhan, itu kita akan taat, otomatis itu kita akan taat kepada Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, contoh di Alkitab ini banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang tidak setia. Salah satunya saya coba seperti Raja Saul gitu ya, yaitu berdosa karena tidak memusnahkan semua ternak-ternaknya itu ya, dan menyimpan yang baik dengan dalih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Juga contohnya seperti Simon Petrus yang menyangkal Yesus gitu ya 3 kali, dan juga seperti Yudas Iskariot, dia menjual Yesus pada saat itu. Nah, itu adalah contoh-contoh orang yang tidak setia. Sedangkan untuk contoh-contoh tokoh-tokoh yang setia itu seperti Sadak, Mesak, Abednego. Nah, itu kesetiaan mereka ini karena mereka itu yang disuruh oleh Firaun untuk menyembah berhala, tapi mereka tidak memilih itu. Mereka tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh Firaun, tetapi mereka tetap memilih untuk setia kepada Tuhan walaupun akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api. Tapi lihat dari kesetiaan mereka, Tuhan membela hidup mereka. Tuhan membela mereka. Walaupun mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tapi mereka tetap hidup. Nah, itu adalah bukti kesetiaan di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh sangat membuat kita itu, seperti Tuhan bisa ya seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat kesetiaan mereka. Mereka rela mati, walaupun sampai harus mereka rela mati untuk mereka merelakan nyawanya untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja. Tuhan malah membela mereka. Dan juga salah satunya juga Daniel. Daniel di dalam Alkitab sama dengan cerita Sadak, Mesak, Abednego ini, mereka Daniel itu juga karena dia sangat setia kepada Tuhan, dia juga menolak untuk tidak mengikuti perintah dari pemimpinnya ya. Jadi dia tetap mau berdoa kepada Tuhan, dan dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan apa yang
terjadi, saudara-saudara pasti sudah tahu, Tuhan juga membela dia. Tuhan juga karena Tuhan melihat kesetiaan Daniel kepada Tuhan, makanya Tuhan membela Daniel sehingga dia bisa di dalam gua singa itu dia tidak dimakan, tapi dia tetap hidup di dalam di sana. Dan juga itu beberapa cerita mengenai tokoh-tokoh Alkitab ya. Nah, di sini kita mau belajar saudara-saudara, seperti apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa hidup dalam kesetiaan. Tuhan itu mau sih apa yang harus kita lakukan. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan, yaitu satu, kita belajar untuk setia mulai dari perkara-perkara kecil. Misalnya gini, kalau perkara-perkara kecil itu kan yang sehari-hari kita harus tetap membaca Alkitab gitu ya. Kita setiap hari berdoa gitu loh. Kita harus berbakti, kita harus memberi persembahan dan melakukan tanggung jawab apa yang diberikan kepada kita itu dengan baik, dengan benar, dan juga dengan tulus ya. Karena apa? Untuk melakukan sesuatu itu memang tidak gampang, tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan tanggung jawab, itu kita setia juga gitu loh. Tapi dari perkara-perkara kecil itu kita belajar. Tuhan mau kita belajar, karena dari perkara-perkara kecil Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar buat kita. Dan kita akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau kita dari hal-hal kecil saja kita tidak maksudnya tidak setia, tidak melakukannya dengan benar, ogah-ogahan, hanya karena kewajiban. Nah itu bagaimana kita bisa diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan gitu. Jadi ayo saudara-saudara kita belajar dari perkara-perkara kecil yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita melakukannya dengan ikhlas, dengan taat, dengan benar, dengan tanggung jawab yang benar. Jadi di dalam itu pun, dalam Lukas 16 ayat 10 saya bacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi di sini Tuhan mau katakan, kita harus benar-benar melakukan sesuatu, tanggung jawab kita itu dengan baik, dengan benar, dan dengan hati yang penuh dengan ketaatan, ikhlas, dan juga kasih. Ya, jadi walaupun seberat apapun, kalau kita melakukannya dengan baik, dengan benar, pasti Tuhan akan melihat setiap apa yang kita lakukan. Dan juga untuk yang di dalam Ulangan 28:13, saya bacakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, di sini dikatakan, kalau kita melakukan pekerjaan kita, melakukan tanggung jawab kita dengan baik gitu, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak mungkin Tuhan akan menelantarkan hidup kita, tidak mungkin Tuhan akan memandang sebelah mata kepada kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan baik, kalau kita melakukannya dengan benar, kalau kita melakukannya dengan taat, kita melakukannya dengan tanggung jawab yang benar gitu ya. Nah itu Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita tidak akan selamanya di bawah. Tuhan akan membawa kita naik dan lebih lagi, menjadi lebih baik, menjadi lebih besar, menjadi di atas bukan di bawah. Nah ini sama seperti juga di dalam pekerjaan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan benar, di dalam contohnya seperti pekerjaan kita lakukan di luar ya, pekerjaan. Nah kalau kita sebagai seorang karyawan yang baik, kalau kita melakukan pekerjaan kita itu dengan baik, dengan benar, dengan tanggung jawab, dengan tulus ya. Jadi tidak main-main, tidak apa. Ibaratnya pemimpin pun akan melihat kita. Oh bagaimana cara kerja kita, bagaimana giatnya kita bekerja, bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kita menyelesaikannya dengan baik, dan kita akan dibawa lebih lagi pasti kalau pemimpin itu melihat pekerjaan kita itu baik, benar. Nah sama seperti Tuhan, dia juga akan melihat setiap pekerjaan kita. Apakah kita melakukannya dengan baik? Apakah kita melakukannya dengan benar? Apa kita melakukannya dengan tanggung jawab yang baik? Tuhan akan melihat semua.
Dan setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan reward. Tapi kita tidak boleh berharap kita melakukan sesuatu karena reward. Biar itu Tuhan yang memberikan. Jadi bukan karena reward kita melakukan dengan baik. Tapi karena kita melakukannya dengan baik, karena kita mau hati kita menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kesetiaan. Roh kesetiaan itu ada di dalam kehidupan kita, ada dalam diri kita. Kita melakukannya dengan baik, tanggung jawab, dengan hati yang penuh kasih, dengan hati yang tulus. Tuhan akan melihat itu semua. Dan yang kedua, selanjutnya kita harus menjadi orang yang mempunyai keyakinan untuk mempercayai Tuhan dan belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, kalau kita bisa mempunyai keyakinan untuk mempercayai Tuhan kita, bagaimana caranya itu? Itu caranya adalah apa? Kita memperkuat iman kepercayaan kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi dengan iman kita percayakan Tuhan, percaya kita belajar melalui firman-firman yang sudah disampaikan, kita membaca Alkitab, kita baca. Karena semua firman yang sudah diberikan, semua yang di dalam Alkitab itu adalah perkataan-perkataan yang datang daripada Tuhan buat hidup kita. Nah, dengan meyakini setiap mempercayai Tuhan, meyakini setiap firman-firmannya, mengikuti setiap firman-firmannya, itu akan memunculkan kesetiaan kita lebih lagi kepada Tuhan kita. Jadi itu otomatis kalau engkau saudara-saudara melihat bahwa di dalam Alkitab kita tahu semua, kita belajar semua firman itu, otomatis kita akan menjadi lebih taat kepada Tuhan kita, dan itu akan memunculkan sifat kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan juga dan itu yang ketiga, saya akan sampai itu bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan, apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga saya mau katakan agar supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maksudnya ini konsisten, saudara-saudara. Di dalam Ulangan 5 ayat 32 dikatakan ya, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudara-saudara terkasih, di Alkitab sendiri sudah dikatakan, kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kita tetap harus mengikuti apa sih yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah pasti ada. Semua yang Tuhan mau itu ada di dalam Alkitab. Sudah ada di dalam firman. Jadi Tuhan mau hidup kita itu tidak menyimpang. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nanti gini, kalau misalnya kita sudah dekat dengan Tuhan, tiba-tiba kita melakukan dosa lagi gitu kan. Berarti itu otomatis kita berarti tidak menjadi tidak setia. Tapi dalam ketidaksetiaan kita itu, kalau kita sadar, kita harus terus bertobat. Kita bertobat, kita mau merubah hidup kita lebih lagi. Tidak tertutup kemungkinan untuk buat kita bertobat dan juga mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tetap konsisten, gitu ya. Jadi nggak melenceng keluar dari jalur yang Tuhan mau, dari jalan yang Tuhan mau, yang Tuhan siapkan hidup kita untuk ada di dunia ini. Dan jadi baik dalam keadaan terpuruk, jadi dalam keadaan baik, buruk atau terpuruk sekalipun, kita tuh tetap harus setia kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga yang keempat, saya mau bagikan sedikit ini, bertahan sampai akhir. Itu adalah persisten. Nah, saudara-saudara bisa baca di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Saya bacakan ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, dikatakan di sini, ketaatan sebagai itu tuh kita tuh, kalau kita benar-benar setia sampai mati, itu tuh Tuhan akan mengaruniakan kepada kita itu mahkota kehidupan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Nah, di sini ini dimaksudkan adalah apa? Kesetiaan kita sebagian, kalau ketaatan kita sebagian itu hanya menuruti sebagian firman Tuhan, itu tuh bukan merupakan ketaatan. Tapi kalau ketaatan yang ditunda juga merupakan ketidaktaatan.
pelanggaran atau ketidaksetiaan. Jadi yang Tuhan mau itu adalah taat akan firman Tuhan, taat apa yang menjadi keinginan Tuhan, jalan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita, dan yang menjadi pegangan kita apa? Yaitu satu, firman Tuhan. Itu yang paling penting, karena dengan banyak membaca firman, dengan mengerti apa yang dimaksud dalam firman itu akan membangun kesetiaan kita di hadapan Tuhan, membangun kesetiaan kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, membangun kesetiaan kita di dalam pekerjaan atau apapun juga. Jadi yang Tuhan mau itu adalah kesetiaan yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau, yaitu kesetiaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti Tuhan, kita jangan main-main, jangan tanggung-tanggung. Kalau kita benar-benar mau mengikuti Tuhan, ayo kita ikuti dengan benar, dengan baik apa yang Tuhan mau melalui hidup kita. Dan juga kenapa sih akibat apa yang menjadi akibat kalau kita tidak setia itu? Di dalam Alkitab sudah dikatakan, saudara-saudara, Ulangan 32 ayat 20 saya bacakan ya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan sendiri sudah bilang gitu loh. Dia akan menyembunyikan wajahnya terhadap kita kalau dia melihat bagaimana kita itu menjadi anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Apakah saudara-saudara mau dilihat Tuhan kita ini adalah orang-orang yang tidak setia? Tidak kan? Kita pasti semua mau Tuhan melihat kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Makanya kita belajar untuk setia dari perkara-perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Sampai Tuhan pun akan dari perkara kecil dia akan memberikan tanggung jawab yang lebih baik, lebih besar lagi buat hidup kita. Juga yang kedua, kita menjadi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mempercayai Tuhan kita lebih lagi. Yang ketiga, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, kita harus tetap bertahan sampai akhir. Mari saudara-saudara, saya ajak kita sama-sama belajar untuk lebih lagi setia di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar untuk melakukan sesuatu itu dengan setia, kita hidup dengan setia, kita untuk hidup juga harus penuh dengan belas kasihan, kita harus terbiasa menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai melakukan perbuatan-perbuatan baik gitulah. Kita jadi orang-orang yang dapat dipercaya dan jadi juga kita jadi orang-orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi kita melakukan sesuatu itu kita lakukan dengan benar-benar, kita lakukan dengan setia. Percaya Tuhan akan melihat kesetiaan saudara-saudara terkasih dan dia tidak akan melewatkan maksudnya Tuhan Yesus tidak akan hanya diam diri. Dia pasti akan memberikan reward buat hidup kita. Tapi jangan karena reward kita melakukan kebaikan, tapi biarlah kita melakukan setiap kesetiaan kita itu dengan baik, dengan benar, dengan taat, dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasihan. Tuhan yang akan memberikan rewardnya buat hidup kita. Ayo saudara-saudara, mari kita semua belajar untuk mempunyai pribadi yang penuh dengan kesetiaan, supaya buah-buah roh itu selalu ada di dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya dengan baik, kita bisa melakukannya dengan benar. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih juga atas pimpinan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya hanya mau menyampaikan sedikit kesetiaan. Terima kasih juga Pastor Iwan yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hamba-Mu sudah selesai sharing pada hari ini Tuhan tentang kesetiaan. Biarlah ya Tuhan, sharing yang hamba sampaikan hari ini Tuhan, itu boleh ya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, dan kami boleh bertumbuh dan bertunas ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami tentang kesetiaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya Ibu Natali yang sudah share kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tetap maju terus di dalam melayani Tuhan, tetap semangat dan tetap setia. Dipakai Tuhan lebih heran lagi dan lebih dahsyat lagi. Nah, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau bersyafaat Tuhan Yesus. Pertama-tama kami mau bersyafaat Tuhan bagi bangsa dan negara Australia. Tuhan yang pimpin bangsa ini, negara ini Tuhan, dari Perdana Menteri sampai seluruh jajaran yang ada di bawahnya Tuhan Yesus. Biar keputusan-keputusan yang diambil Tuhan boleh sesuai dengan kebenaran-Mu, boleh mesejahterakan rakyat yang ada, dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biar bangsa ini Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar bangsa ini Tuhan Yesus boleh semakin Tuhan dibawa untuk percaya dan mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia. Tuhan Kau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar jadi bangsa yang kuat, jadi bangsa yang makmur, biar jadi bangsa yang memberkati juga Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tuaian jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan Tuhan akan para hamba-hamba Tuhan, bangkitkan akan para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga boleh melayani Tuhan dengan semangat dan dengan berapi-api Tuhan Yesus. Turunkan hujan api-Mu Tuhan, turunkan hujan pertobatan Tuhan Yesus bagi kedua negara ini Tuhan. Dan biar kami juga Tuhan menjadi bagian di dalam orang-orang yang turut serta di dalam menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang saat ini mungkin sedang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Yang di dalam keadaan yang mungkin susah hati atau di dalam financial yang struggle Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menyediakan, Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bersama-Mu Tuhan kami akan melewati semua musim yang baik bahkan yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kehidupan jemaat-jemaat yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemulihan ekonomi, kami berdoa untuk pemulihan hubungan, kami berdoa untuk pemulihan keluarga, kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatunya. Biar Tuhan Yesus yang memerintah dalam kehidupan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biar kami boleh terima berkat yang datang daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah sekolah dan setiap usaha-Mu. Karena Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan-Mu, Tuhan sendiri yang memimpin akan rumah tangga-Mu, Tuhan sendiri yang memimpin akan kehidupan finansial-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah pulang berkat anugerah yang dapat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Ku bersujud, ku bertelut bahwa ku masuk dalam hati
hadirat-Mu. Kau Allah yang mulia, Kau Yesus yang layak disembah. Ku bersujud, ku bertelut, bahwa ku masuk dalam hadirat-Mu. Ku puji Kau, Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu selalu, mujizat-Mu masih ada di dalam hidupku. Selamanya ku sembah Kau Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Yesus yang layak disembah. Ku bersujud, ku bertelut, bahwa ku masuk dalam hadirat-Mu. Ku puji Kau, Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu selalu, mujizat-Mu masih ada di dalam